Al-Muqaddimah dah. Hah? Itu mah itu bit biasa. Sunnah Rasul paling keren disunahkan. Setelah disunahkan letakkan di belakang telinga kiri. Sunnah Rasul paling keren. Pikir remanda aku berdua. Nanti akhirnya sunnah aja. Pikir sunnahnya cingkrang mendong. cingkrang mendong aja ke sunnah aja. Alamat rafa' lo, alamat rafihi fi jumuhihi. Bermula tanda rafa'nya itu sabit pada jumuhnya. Ya alamat rafa' wahabi ya. Wa alamat rafihi fi jumuhihi. Bermula tanda rafa'nya itu sabit iya pada jumuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu ay mabhatuha iftatahtuha kal asli bi ta'rifi usulil fiqh liyatasawwarahu talibuhu bima yadbatu masailahul katsir liyakuna ala basiratin fi tatallubiha illa tatallabaha qabla dabtiha lam yakman fawata ma yarjihi wa sarful himmati ila ma la yu'nihi faqul usulul fiqhi ay al-fannul musamma bihadzal laqabil musy'iri bimadhihi bi bitina'il fiqhi alayhi idzil aslu ma yubna alayhi ghairu adillatul fiqhil ijmaliyah ay ghairul muayyanah kamu telakil amri wal ijma'i min haitsu innahu yub'atsu an awwalihima bi annahu lil wujubi haqiqatan wa an thanihima bi annahu hujjah wa turuqu istifadati juz'iyatiha allati hi adillatul fiqhi tafsiliyah al mustafadi huwa minha wal muradu bi turuqil murajjihat al ati aksaru fil kitab sadis wa halu mustafidiha ay wa sifatu mustafidi juz'iyati adillatil fiqhil ijmaliyah wa huwal mujtahid li'annahu alladhi yastafiduha bil murajjihat inda ta'arudi dunal muqallid bermula iki utawi iki jawab pakai utawi. Bermulanya J. Bermula ini itu bermulanya J. Jadi nyo J. Gimana? Timenan lah. Bermula ini itu muqaddimah. Artinya bermula ini itu tema pembahasannya muqaddimah. Iftatahtuha mengawali oleh aku akan ia muqaddimah seperti asal ngompe aku awali dengan ta'rif usul fiqh. Untuk apa? Supaya tasawwarahu, supaya mentasawur, memahami konsep akan ia usul fiqh. Oleh memahami konsep oleh talibuhu, oleh pelajarnya, oleh siswanya usul fiqh. Jadi muqaddimah ini aku awali dengan ta'rif usul fiqh supaya siswa itu dia pahami dulu konsepnya kan. Pahami dulu apa gagasan, apa ide tentang usul fiqh ini. Untuk memahami konsep, memahami gagasan, memahami ide sesuatu itu tentu harus melalui caranya bagaimana? Caranya ditakrifkan dulu. Apakah takrif itu berupa deskripsi, menjelaskan ciri-cirinya apa? Pokoknya ditakrifkan dulu.
didefinisikan. Jadi kalau sudah didefinisikan, dijelaskan takrifnya, maka orang pahami konsepnya. Terserah apakah ditakrifkan dengan ciri-cirinya. Kalau bahasa sekarang kan maka sering kita baca deskripsi. Deskripsi itu artinya ciri-cirinya kan, ataupun takrif dengan esensinya, inti daripada usul. Jadi orang kalau sudah mengerti definisi, jadi orang sudah punya konsep kan tentang apa yang akan dia tekuni. Kan kalau nggak tahu takrif, nggak mengerti kita konsepnya apa yang kita pelajari ini kan. Dengan apa dia tasawur, dia pahami konsepnya. Bima, ia pahami dengan ma, yang mendhabit ia ma, yang merumuskan ia ma. Ia pahami konsepnya dengan ma, yang merumuskan ia ma, akan merumuskan akan masalah-masalahnya usul fiqh. Masalah-masalahnya usul fiqh yang kasirah, yang banyak. Jadi usul fiqhnya tunggu. Lu yang tekim. Kon ngon benarnya Abang Leti. Abang Leti leho. Laki mulang baklun. Laki mulang usul fiqh. Jadi laki mulang nufhat lepu. Lu hae mula nufhat. Pakon yang punya kitab telaah je, tapi punya kitab untuk temu hae lu dan panjang-panjang hana empu. Hana habis tu mah ada baca. Jadi karena Hanabi usul fiqh, karena lah usul fiqh kan ada pembahasan tentang huruf kan, faedah huruf. Bi pu faedah, min pu faedah, fi pu faedah. Yang muka sama kami mirip muka wakil mah. Nah pembahasan tentang lazim malzum dalalah je. Kan sama mantik. Kan? Nah pembahasan tentang hakikat, nah majaz, nah hakikat urfiyah, nah hakikat ulam lughawiyah, nah hakikat syar'iyah. Perbedaannya mayat. Kan? Mantik naidan, nahu naidan. Dan walaupun bahasa Aceh kan bacuk-bacuk kan. Bacuk apa? Bahasa Aceh? Biuk apa? Benar lah. Jadinya kong jadinya usul fiqh coba kita boleh pakun ledaknya. Dekem lah yang kenyak. Baca usul fiqh Hanabi habis yang kagaknya. Kan? Jadi usul fiqh itu ada bahas ini, bahas itu segala macam. Masalahnya banyak. Kan? Kalau langsung terjun ke masalahnya, tidak pahami konsepnya, dan tidak pahami konsepnya, akhirnya dia tidak punya sesuatu yang lagi habanya yang bisa merumuskan masalah usul fiqh yang banyak. Tapi kalau sudah dijelaskan apa takrifnya, takrif ini bisa merumuskan dan masalah usul fiqh yang banyak, kan? Sehingga dia punya wawasan ilmu yang dia tekuni. Jadi pahami konsepnya dulu. Liyakuna ala basiratin fi tatallubiha. Supaya ada ia talib, ia siswa, ia pelajar usul fiqh itu atas wawasan ketika tatallubiha, ketika menekuninya masalah-masalahnya usul fiqh yang banyak. Illa tatallabaha qabla dhabtiha, karena seandainya menekuni ia talib, ia pelajar usul fiqh,
akan ia masailahul kasirah, akan ia masalahnya usul fiqh yang banyak. Kapan dia tekuni? Qabla dhabatiha, sebelum merumuskannya masalah-masalah usul fiqh yang banyak. Niscaya lam ya'man, niscaya hana aman ia pelajar. Nah, akan hana aman, akan fawata ma yurjihi, akan luput ma yang mengharapkan ya talib, yang mendambakan ya talib, akan ia dambakan, akan ia mah. Nah, harapan dia ingin bisa membahas fikih itu secara ilmiah, kan? Cuman karena dia tidak mengerti konsep usul fikih itu apa, langsung terjun ke dalam masalah, berputar-putar dia di situ. Akhirnya bingung sendiri. Kepu tabur usul fikihnya kepu. Tapi lu nyolun gok menyolake mula nufak oh dah lu bubut nufak. lu lebih galak buat berjenjang kan, baca pula baca warakah kan, untuk lataif kibat lataif grup juga no waya telusur kan, ngaya nufak ya lu nabi lu enggak pernah lumbut nufaknya habis jadi akhirnya karena habis-habisan ke lagi habagnya kan, fawat ma arju kan, akhirnya luput pu yang lu harapnya antro tidak tercapai kan. Dan hana aman ia akan sarfal himmati ila ma la yu'nihi, dan hana aman ia akan mengalihkan cita-cita, mengalihkan keinginan, energi, himmah cita-cita, keinginan kuat atau energi, mengalihkan energi. Kemana dialihkan energinya itu? Ila ma la yu'ni, kepada sesuatu yang tidak bermakna. Ia sesuatu akan sohana bermakna, akan ia talib. Akhirnya energi dia terbuang sia-sia. Nah, jangan upum. Jadi akhirnya jadi sebenarnya ibu lam dayahnya paduk tu. Hanya hana batas. Kon hana batas. Kan? Hana konsep, hana konsep jaga ke jangan but hana konsep kan. Kan puta-puta kena. Jatah apa? Jatah 10 tunan, 12 tunan, 12 tun yang kamatang, yang kasih matang, bukan kon sate matang, cik kamatang, kamasak 12 tun yang kamasak aja lah, kan? Tapi mentong puta kena, ada biabi, nyo kaya, nyo lum pertama temu buat kaya nyo, 2 tun, 2 tun tambah kaya. Cuman cara buat je tiuro 2 go. Lum pubut di lepung kan. Le tubuh, le asak. Le tubuh, le asak. Le 2 ton bom tambah. Di lepungnya hana daya lo. Yang tamak kaya terusun, yang ke daya lo nah. Yang tamak kaya terusun. Benar achievement. Benar pencapaian. Kan anak muda yang benar achievement. Karena lu paling tengku gaduh bak gaya mentong gaya, tapi alah lepu buat ceramah bak gaya pakai rida ya alah ridanya ija potong bangai rida ya kan, peridanya ija potong bangai. Harus deh tanya mentong muda kan, harus jiwa muda adanya. Benar aja, benar pencapaian, harus ada determinasi. Cara aja bek lemuh dah jang. Bertajam mencuk jang. Banyak lemuh dah aja la ilaha illallah. Kan kiban anak muda, the slow motion, the letoy boy, tuing. Anak muda ke. Bergagah haji, bersemangat ni.
Bergeran. Beda berhai. Faqul tu, maka berkata oleh gue gitu loh. Usulul fiqh. Bermula usul fiqh. Nah, jadi bejeh gua tanya mudah-mudah be slow dah caranya. Masya Allah. Kalau la ilaha illallah tentunya ya masya Allah. Panjang teruk lah. Bermula usul fiqh. Usul fiqh artinya al-fannu, artinya bidang pelajaran. Mapel, ku mapel mata pelajaran. Bukan mapel. Artinya bidang pelajaran, mata pelajaran yang dinamakan ya mata pelajaran. Dengan dinamakan, dengan ini gelar. Wow, gelarnya watinya. Wow. Ayo lah. Pakong gelar al-musyairi bimadhihi. Namanya gelar itu kemungkinan cuma dua, kalau bukan mengejek, memuji. Pokoknya lakap, kan? Yang menunjukkan ia lakap, menunjukkan dengan terpujinya pelajaran, pelajaran. Jadi usul fiqh bukan artinya usul fiqh secara usul fiqh secara harfiah. Kalau usul fiqh secara harfiah dasar. Tapi usul fiqh di sini usul fiqh dalam pengertian sudah menjadi nama untuk menjadi nama untuk suatu pelajar. Usul fiqh dalam pengertian alam, nama bagi suatu pelajar. Nama pelajaran ini apa? Usul fiqh, dasar fikih. Ini berarti pelajaran ini terpuji ini. Ini lakap ini menunjukkan bahwa pelajaran ini terpuji. Kenapa terpuji? Fikih saja, kan? Itu adalah pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang sangat terpuji. Kalau tidak tahu fikih, maka tidak tahu bagaimana imtithal awamir dan menjauhi larangan. Kan? Fikih saja itu terpuji, apalagi usul, apalagi pondasi, apalagi pondasi daripada fikih penting, apalagi pondasinya. Ya, maka pelajaran ini ketika dia dinamakan usul fikih, ini menunjukkan bahwa pelajaran ini terpuji. Kan? Dengan sebab apa terpuji? Bibitina il fiqhi alaihi, dengan sebab berasaskan fikih atasnya pelajaran ini. Namanya juga pondasi fikih. Pondasi fikih. Kan fikih itu terpuji, maka pondasinya juga malah lebih terpuji pondasinya ini. Kan? Ini yang membuat Wahabi itu bodoh, ya, karena Wahabi itu tidak punya usul fiqh. Muka ya amo aju, lantak aju. Kenapa? Usul fiqh ini menunjukkan bahwa fikih berasaskan pelajaran ini. Idil aslu mayubna alaihi ghairuh, karena bermula asal itu yang didasarkan atasnya akan didasarkan akan selainnya itu arti asal, pondasi, asas. Kan? Jadi pondasi itu apa arti pondasi? Sesuatu yang didasarkan atasnya akan didasarkan akan selainnya. Itu arti asal. Jadi pondasi bernegara, pondasi berbangsa, pondasi bernegara itu pondasinya apa? Kan? Dasar-dasar negara itu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia. Pulang sila ketiga, lanjut. Nah, tiba rukuk tu. Adillatul fiqhil ijmaliyah.
Bermula usul fik, usul fik dalam pengertian pelajarannya apa? Nah, pelajaran yang bernama usul. Bermula pelajaran yang bernama usul fik. Itu dalil-dalil fikih ijmaliyah. Dalil-dalil fikih yang ijmal. Kan? Dalil-dalil fikih yang ijmal. Apa makna ijmal? Ijmal artinya ghairul muayyanah. Artinya ijmal artinya yang hana muayyan, yang hana tertentu, yang tidak spesifik. Dalil-dalil fikih ya ijmaliyah artinya yang tidak spesifik, yang tidak terperinci. Contoh dalil fikih ijmaliyah. Contoh seperti do amar, mutlak amar. Mutlak amar artinya amar do sama seperti air mutlak. Air mutlak apa makna air mutlak? Ido, i. Kan? Mutlak perintah artinya apa? Ya perintah. Bukan perintah sholat, perintah puasa. Kalau perintah sholat, aqimus sholat. Dirikanlah oleh kalian akan sholat. Itu perintah yang sudah perintah sholat. Kan? Perintah apa lagi terperinci? Perintah puasa, sumu, puasalah kalian. Itu perintah yang terperinci. Tapi ini perintah saja, perintah saja. Tuh, itu kayak ijmal. Itu berarti ijmal, tidak spesifik. Mana contoh dalil fikih ijmali? Contoh seperti mutlak amar. Nah, amar to, mutlak ijma. Kan? Mutlak ijma artinya bukan ijma yang terperinci. Misalnya ijma ulama bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Ijma ulama bahwa ini hukumnya ini. Kalau ijma begitu itu ijma terperinci. Ijma doang. Itu makna tidak spesifik. Dari segi apa? Apa cuma menyebutkan itu saja? Jadi dalil fikih seperti apa? Kibar lagi jahat. Sedangkan ini katanya masalah. Masalah itu artinya satu kalimat. Kalau amar saya itu bukan satu kalimat itu. Dari segi apa? Min haitsu innahu yubahatsu an awwalihima bi annahu lil wujub haqiqatan. Dari sekira-kira, dari segi sungguhnya hal dan sya'an itu dibahas daripada yang pertama, daripada keduanya amar dan ijma. Mutlak amar dan mutlak ijma. Dibahas hibat, dibahas dengan sungguhnya. Iya yang pertama. Yang pertama mutlak amar. Itu untuk wajib. Untuk wajib secara hakikat. Kan? Amar. Jadi dalil fikih ijmali seperti mutlak amar, tapi bukan mutlak amar berdiri begitu saja. Mutlak amar yang sudah dalam bentuk satu masalah, bentuk kalimat. Jadi gimana? Al amru lil wujub hakikatan. Bermula amar itu amar semayang, amar puasa, kok amar semayang, amar mutlak, amar ijmali, amar yang ada spesifik, amar mentong. Dan perintah itu untuk wajib. Kan? Itu yang dimaksud dengan dalil fikih ijma. Amar itu untuk wajib. Kan? Wa ansanihima bi annahu hujjatun. Dan dibahas daripada yang kedua, daripada keduanya amar dan ijma. Apa yang kedua? Ijma. Dibahas dengan sungguhnya yang kedua itu hujjah. Yang kedua itu hujjah ya. Bermula ijma itu hujjah. Bermula ijma itu hujjah. Kan? Jadi dalil fikih ijmali di sini, dalil fikih ijmali, kan? Dalil fikih yang tidak terperinci, kan? Seperti itu. Menjelaskan tentang apa fungsi amar, kan? Kemudian apakah amar itu menunjukkan kepada segera atau tidak? Jadi kalau dikatakan aqimus shalah, dirikan oleh kalian ataupun kerjakan ini, apakah perintah menunjukkan kepada kepada segera? Apakah perintah menunjukkan kepada berulang? Kan?
Kalau dia tidak menunjukkan kepada berulang, kalau ada kait, apakah dia tunjuk kepada berulang? Perintah daripada orang yang memerintahkan, apakah memasukkan orang yang memerintahkan? Apakah tak mau mencari orang yang memerintahkan? Tentang ijma' ayat. Kiban pengertian ijma'? Ijma' para mujtahid. Ijma' para mujtahid, apakah dia itu sudah terakad ketika mujtahid itu masih hidup? Ataukah tunggu mujtahid sudah meninggal baru dia terakad? Ijma' itu apa hukum membantah ijma'? Ijma' yang kemudian dia kayaknya. Itu yang menjadi usul, itu yang menjadi pondasi bagi kita dalam membahas fikih, sehingga orang dalam mengkaji, mempelajari fikih itu mempunyai pola yang teratur. Fikih itu memahami fikih itu harus ada pola. Kalau tidak ada pola, walaupun mahali dia ajar 10 tahun mengajar mahali, tidak mengerti usul fikih, tetap tidak ada pola, dia tidak mengerti apa yang dia ajarkan, dia cuma terjemah mentang. Pegah aja, olehnya engkau pegah na riwayat urun keramat, kau urun keramat. Jadi tengah bahas fikih, tapi asoji sinetron, sinetron Indosiar. Enggak. Watu rukus tifadati juz'iyatiha. Dan usul fik bagian yang kedua itu jalan-jalan, cara-cara. Jalan, kon jalan-jalan deh, cara, metodologi. Maka usul fik ini metodologi. Dia bicara metodologi, cara ilmiah, cara-cara pengambilan faedah daripada juz'i-juz'inya dalil fikih ijmali. Juz'i-juz'ian, juz'i dalil fikih ijmali. Juz'i dalil fikih ijmali yang bermula ia juz'i dalil fikih ijmali. Juz'i dalil fikih ijmali itu adilatul fiqh tafsiliyah, dalil fikih yang terperinci. Jadi kalau dalil ijmali artinya dalil yang tidak spesifik, mutlak mentang amar nyanpe. Amar untuk wajib, apakah dia tunjuk pada berulang, apakah dia begini, apakah dia begitu, kemudian usul fik bagian yang kedua adalah metode mengambil faedah daripada dalil-dalil fikih yang terperinci. Apa dalil fikih yang terperinci? Bagaimana cara orang menarik hukum, mengambil hukum daripada hadis riwayat Bukhari mengatakan begini. Seperti yang tadi, yang kita baca tadi. Ada hadis mengatakan al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air tidak menajiskan akan ia oleh apapun. Sedangkan ada hadis yang lain, idza balagal ma'u qullatain la yahmilul khabasa. Apabila air sampai 2 kula dia tidak menanggung najis. Itu di hadis itu bila air 2 kula tidak tanggung najis. Hadis yang satu umum, air tidak dinajiskan oleh apa? Kamadu 2 menyuka Wahabi pui pegang tu kan. Kamadu 2 hadis ya. Itu pada masalah yang sama, masalah air ada 2 hadis yang kamadu, yang gimana caranya? Makanya perle metodologi istifadah, perle cara ilmiah mengambil faedah dari dalil fikih yang terperinci. Dalil terperinci lagi contohnya, contoh apa? Contoh kalau itu sudah contoh idza balagal ma'u qullatain, bila air sampai alma, di situ alma lafai am, di hadis yang lain alma acid, alma la yunajisu, dua-duanya lafai man 2 lafai am. Nya 2 bola lafai am kamadu kiban cara istifadah, kiban cara cok faedah. Enggak? Begitu itu. Al-mustafad huwa minha, yang
diambil ya fikih. Yang diambil ya fikih. Al-mustafad huwa minha diambil ya fikih. Paneso diambil daripadanya dalil-dalil fikih. Tafsili fikih itu dia bersumber dari dalil tafsiliyah, dalil terperinci. Al-Quran ayat sekian, kan? Hadis Bukhari, kan? Hadis Muslim, hadis Jo, hadis J. Nah, fikih itu diambil dari dalil terperinci. Wal muradu bituruk murajjihatul ati aksaruha fil kitabis hadis. Bermula yang dimaksud dengan turuk, dengan cara-cara, dengan metode-metode. Itu yang dimaksud itu murajjihat, faktor-faktor pengunggul yang akan datang oleh sebagian besarnya murajjihat. Di mana datang? Datang ia pada kitab yang ke-6. Di atas kitab yang ke-6 Di atas kitab yang ke-6 terbatas kitab ini dalam 7 kitab. Kitab yang ke-6 cikalah oleh kitab yang ke-6 ini kan kitab ini terbatas dalam 7 kitab. Yang hasilu maqsuduhu fi muqaddimatin wa sab'ati kutubin. Dalam muqaddimah dan 7 kitab. Yang ke-6 kitab apa? Tasawuf. Yang ke-6 kitab apa? Ta'adul wa ta'adul dan tarajih. Ta'adul kontradiksi dan tarajih. Kiban cara solusi. Konsolusi jinya bid'ah but gak man, solusi ji bid'ah. Makong kalage Yahudian cara menang berugogok. Wa halu mustafidiha, bagian ketiga dari usul fiqh itu keadaan dari orang yang mengambil faedah. Orang yang mengambil faedah daripadanya dalil fikih tafsiliyah ataupun mengambil faedah darinya juz'iyatiha, juz'inya dalil ijmali. Juz'i artinya dalil terperinci. Artinya wahalu mustafidiyah artinya wahal artinya sifat, mustafid artinya mustafid, artinya juz'iyat adilah fikih ijmaliyah. Dan artinya dan sifat-sifat orang yang mengambil faedah dari mengambil faedah dari juz'i dalil fikih ijmali. Juz'i dalil fikih artinya dalil tafsiliyah, dalil terperinci, hadis-hadis, kan, ayat-ayat, haba-haba ulama, kan, yang kaji ke ijma. Nah, di Wahabiyah tidak dicontohkan oleh Nabi. Tentang sunnahnya but mendang. Hanya tidak dicontohkan oleh Nabi hantum adzan. Nabi hantum adzan Nabi. Nabi hantum adzan. Mampu hukum adzan bid'ah. Tapi Nabi oleh Nabi maka sunnah itu bukan hanya perbuatan. Sunnah itu ada qaul, ada perkataan, ada fiil, ada takrir, ada legitimasi, pengakuan. Ana contoh dari Nabi. Jadi beri contoh oleh Nabi. Kan? Wahwal mujtahid, so yang jet istifadah. So yang jet cok faedah dari dalil terperinci. Jadi dalil terperinci guna apa? Hadis, Al-Quran, hanya dalil terperinci. So yang je istifadah dari dalil terperinci ya hadis dan Quran. Huwal mujtahid, bermula ia mustafid, itu mujtahid. Jadi kalau cerita kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya Imam Syafi'i, tingkat-tingkat Imam Syafi'i yang je kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tingkat-tingkat tanyo, hana hal maknanya, hana tipenya maknanya. Untuk istifadah langsung dari dalil
Hana hainya maknanya. Hana tipenya maknanya. Hana punya istifadah dalam Al-Quran. Belum pakai terjemah. Wow. Karena mu pembangai loh. Bahkan mustafidnya adalah mujtahid karena sungguhnya ia mujtahid itulah alladzi yang mengambil faedah ia alladzi akan ia dalil akan ia juz'iyah adalah fikih ijmali akan ia juz'iyah dalil fikih ijmali. Juz'iyah dalil fikih ijmali dalil tafsir dalil terperinci. Dalil terperinci Al-Qur'an dan sunan sita, sunan yang 6 kan ataupun musnad yang lain. Bil murajihat inda ta'arudiha, bagaimana istifadah, bagaimana mengambil faedah dengan faktor-faktor pengunggul inda ta'arudiha ketika kontradiksi ia juz'iyat ya juz'i dalil fikih ijmali yang bisa istifadah hanya mujtahid dunal muqallid bukan wahabi. Wahabi ya mujtahid bawa ayat mujtahid bawa bukan orang taklid. Nah, wancana kembali ke Al-Quran dan hadis. Ya aja istifadah langsung Al-Quran dan hadis. Wal muradu bi sifati syara'ituhul atiyah fil kitab sabi, bermula dikehendaki dengan sifat-sifatnya mujtahid. Itu syarat-syaratnya mujtahid dia akan datang ya syarat-syarat. Pak datang pada kitab yang ketujuh. Jadi sifat-sifat artinya syarat-syarat. Masuk TK saja benar syarat. Ngan tamong persyarat tamong TK yang pertama tidak boleh lagi masih menggunakan pampers. Dia mentau me hidung kemunjek ke mujtahid. Hidung mentau be kuntum tak lamun. Anak ingusan, anak kemarin sore sampai itu si yang guru silean. Dia bikin konten-konten sile YouTube kan hana lagut. Kaje ke ustaz ni, ya pegawai agama. So-soran dia. Jangan guru bela diri kan hana lagu le konten bela diri ya. Ka bahas agama ka mengkoreksi Imam Syafi'i. Mengkoreksi Habib Umar. Pubaneng. Tamong TK mentang guna syarat ya mujtahid fikih wa yu'abbaru anha bi syurutil ijtihad dan diibaratkan daripadanya syarat-syaratnya mujtahid ngumpul di ibarat ngon syurutul ijtihad syarat-syarat ijtihad syarat itu usul fik. Apa itu usul fik? Pondasi. Sekurang-kurang jamak berapa? 3. Ada 3 pondasi fikih. Apa pondasi fikih? Yang pertama, dalil fikih ijmali. Harus tahu konsepnya dulu. Amar itu apa? Ijma itu apa? Dan kemana tunjukkan amar? Dan cakupan amar bagaimana? Dan ijma itu apa? Sunnah itu apa? Macam-macam khas mutlak muqayyad nasikh mansukh leh pupelam pupelam khas maksus urida bil khusus yang kalau mantuk mafhum lah dal bil iktida dal bil isyarah dal bil ima dalnya untuk kias entah mau masalah ilan nyan masalah ilan mau nyan apa-apa goreng go payah nomita aja antimo amban enggak bek letak gaya leh pun ya piselo dah la ilaha illallah apreh ke dari no pajan teruk 3 amai
Nai meludah loh, meludah film gaya. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim